Para sahabat, Juragan SDGs Desa itu melakukan mobilisasi pada banyak orang, baik itu kepala desa, pendamping, dan seterusnya. Itu membayangkan atau membuat imajinasi tentang masa depan, harapan masa depan desa. Ukurannya ya ukuran SDGs Desa. Desa bebas kelaparan, desa bebas kemiskinan, desa bebas stunting, pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang berkualitas, dan seterusnya. Ini sudah lama dihadirkan dan terus-menerus itu disuarakan, dan saya penting untuk berkomentar itu ya. Seperti halnya sebelumnya saya sudah berkomentar bahwa SDGs Desa itu kekuasaan panoptik maupun mesin anti politik. Ini ada sebuah pertanyaan, itu harapan siapa? Dan kemudian siapa yang mewujudkan, bagaimana cara mewujudkan? Saya kira ini harapan palsu ya, bukan harapan yang otentik yang diharapkan oleh desa. Sekurang-kurangnya kalau kita itu ngomong desa ya apa yang dibicarakan para pemangku desa. Karena seperti kepala desa dan perangkat desa itu adalah representasi dari rakyat atau kepentingan masyarakat setempat. Mereka itu dimandati tentang hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi artinya ya penting untuk melihat dari sisi mereka. Saya sebut sebagai harapan palsu karena beberapa hal. Pertama, itu bukan harapan undang-undang desa, tapi itu adalah harapan yang dikonstruksi secara pihak oleh para juragan dan teknokrat SDGs Desa. Itu saya nilai sepihak, merumuskan tentang kesehatan yang baik atau berkualitas, pendidikan yang berkualitas itu ya, itu pikiran, alam pikiran SDGs Desa. Kalaupun misalnya itu ada harapan, itu bukan harapan desa. Undang-undang desa itu punya harapan desa yang kuat. Sejauh mana ini para juragan, teknokrat SDGs itu memaknai desa kuat. Desa kuat dengan pendidikan yang berkualitas itu sangat berbeda. Sekalipun desa itu terdapat sekolah dasar atau sarana prasarana pendidikan, tapi tidak ada hubungannya dengan desa. Ya, jadi desa yang kuat ini loh yang harus diperhatikan. Kalaupun itu ada harapan, itu bukan harapan desa, tetapi harapan warga negara. Warga negara yang adil, makmur, yang cerdas, yang sehat, itu warga negara. Sama dengan dulu doktrin cita-cita otonomi daerah itu rakyat berbadan sehat, berotak cerdas, berkantong tebal. Itu artinya rakyat sebagai konsep ideologis, tetapi sebenarnya secara institusional dan hukum adalah warga negara sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip equality before the law. Ya, jadi setiap orang, setiap individu sebagai warga negara, termasuk mereka yang tinggal, yang bermasyarakat di desa, itu adalah warga negara yang punya hak untuk bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, kemudian juga memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, memperoleh layanan pendidikan yang lebih berkualitas sehingga mereka bisa berbadan sehat, berotak cerdas. Itu warga negara, bukan desa. Ya. Jadi ini namanya salah kaprah dan itu bisa menjadi harapan yang palsu karena ini cara mengkonstruksi, cara memahami desa itu sangat keliru. Kalau Anda berbicara desa, jangan berbicara warga negara. Sama juga ketika saya mengatakan bahwa kepada para sarjana hukum, kalau Anda bicara tentang tata negara, jangan bicara desa. Sebaliknya, kalau Anda
bicara desa jangan bicara tentang tata negara. Kalau Anda tetap ngeyel, tetap bersikeras bicara tentang tata negara, maka bicaralah tentang warga negara, yaitu orang per orang yang termasuk mereka yang hidup di desa. Itu ada dualitas. Jadi desa itu harus kita bedakan dengan warga negara. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa desa itu adalah milik kepentingan masyarakat setempat, sementara negara adalah milik warga negara. Desa itu berurusan dengan kepentingan masyarakat setempat. Jadi ini nanti kita tunjukkan bahwa urusan sehat, cerdas itu bukan urusan desa. Ya, sekali lagi ini pertanyaan yang kedua kan terkait dengan siapa atau subjek. Apa iya nanti desa itu akan mengurusi itu semuanya, akan mencerdaskan orang per orang? Bukan. Jadi ini nanti kalau dimobilisasi dan kemudian dijadikan sebagai program dan seterusnya, termasuk menjadi indeks, maka itu akan hanya menjadi beban bagi desa. Intervensi supradesa kepada desa untuk mengurus kesehatan pendidikan. Itu salah besar. Dan nanti tujuan pendidikan dan kesehatan itu tidak akan bisa dicapai kalau kita menggunakan mekanisme desa. Di satu sisi, mencerdaskan, menyehatkan warga negara itu tidak tercapai. Pada sisi yang lain, yang sebenarnya kepentingan masyarakat setempat itu mangkrak. Jadi artinya desa yang kuat itu desa yang punya otoritas, punya kapasitas itu merepresentasikan kepentingan masyarakat setempat itu sebagai hajat hidup orang banyak atau sebagai basis kehidupan dan penghidupan bagi orang banyak di dalam ruang desa itu. Jadi sekali lagi kita mengenal ada pembagian kewenangan, ya. Ada urusan pemerintahan, ada kepentingan masyarakat setempat, bahwa kalau Anda membayangkan tentang kesehatan dan pendidikan, itu bukan urusan desa, tetapi itu urusan supradesa. Ketika Anda memaksakan bicara kesehatan pendidikan pada ranah desa, itu namanya memperalat desa. Itu sangat tidak tepat. Dan tidak mungkin desa dengan otoritas yang terbatas, dengan budget yang terbatas. Saya bukan berarti merendahkan kemampuan, tetapi ini soal pembagian kewenangan. Ya. Dan tidak mungkin itu satu kementerian yang ngurusi desa itu akan mengurusi kesehatan dan pendidikan. Contohnya SD aja deh. SD kan tidak diurus oleh desa, tidak diurus oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa. Tapi diurus oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan maupun Dinas Pendidikan yang itu menjadi otoritas kabupaten kota. Jadi soal otoritas ini penting untuk kita dudukkan karena otoritas itu di satu sisi sebagai kanalisasi atau pelembagaan kekuasaan, dan kemudian dari otoritas itu akan mengalir pada kewajiban dan tanggung jawab. Itu secara prinsip. Jadi kita tidak boleh ngawur. Ya, kalau ngawur itu namanya memberikan harapan yang palsu. Anda tidak akan mungkin mencerdaskan desa, membuat pendidikan yang berkualitas atau kesehatan yang berkualitas dengan kerangka desa. Itu tidak akan mungkin. Dana desa tidak akan cukup untuk membuat orang-orang desa itu menjadi cerdas dan sehat. Itu ada polisinya lain, ada otoritas lain, ada duit yang lain. Ya, dan itu bukan urusan desa. Nah, oleh karena itu ini saya terus-menerus melawan dan mengingatkan bahwa Anda tidak usah menggunakan SDGs desa karena itu kerugiannya jauh lebih besar. Dia adalah kekuasaan, tapi juga sekaligus tindakan yang sebenarnya memberikan harapan palsu, sekaligus juga perbuatan yang justru melakukan pembodohan terhadap desa. Ya, sekali lagi ini pembodohan.
Jadi bukan mengarahkan desa menjadi kuat untuk menghadirkan kepentingan masyarakat setempat, tetapi justru memperalat desa untuk menjalankan target-target, ya, angka-angka statistik maupun pertunjukan yang dirumuskan oleh SDGs desa.